Indonesia is stepping up efforts to stop the entry of COVID-19. In East Java, a cruise ship has been denied entry to Surabaya. For about 2 weeks before she decided to test for the virus, they were already under surveillance for about a week or so before. Kemudian ada penambahan kasus kematian sebanyak 6 orang, sehingga totalnya adalah 38 orang. Mengutip salah satu adium Latin yang mengatakan bahwa di mana ada masyarakat dan kehidupan, maka di situ pula terletak hukum atau keadilan. Seperti itulah gambaran dari Indonesia hari ini. Indonesia tengah dihadapkan oleh seperangkat regulasi yang seringkali membingungkan dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar isu-isu keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan, kawan berpikir saya dan tentu saja yang saya hormati para dewan juri dan panitia pelaksana. Perkenalkan, nama saya Mas Nuryam Mawardi dari Universitas Hasanuddin, dan pada kesempatan kali ini selaku pembicara pertama akan membawa perdebatan kita dengan mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara dengan masyarakat yang menjemuk. Dengan keberagaman tersebut, maka kita harus mengambil sikap terhadap situasi atau kondisi tertentu. Dewan juri yang terhormat, sebelum melangkah jauh, izinkan saya untuk menyebutkan limitasi dari perdebatan kita kali ini. Bahwa pada dasarnya kita berbicara tentang new normal. Dan new normal itu sendiri berbicara mengenai tatanan kehidupan baru. New normal berbicara mengenai seperti apa skenario dari COVID-19 ini jika ditinjau dari aspek kesehatan dan juga sosial ekonomi. Dewan juri yang terhormat, apa kabar Indonesia hari ini? Kita dapat melihatnya melalui status quo yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Kita sudah seringkali disuguhi oleh berita para tenaga medis yang jatuh dan berguguran pada saat memerangi pandemi ini. Dan juga kita sudah dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa pada dasarnya fasilitas umum dan juga fasilitas publik seperti layanan kesehatan, rumah sakit dan juga puskesmas sangat memprihatinkan kondisinya. Dewan juri yang terhormat, kita juga sering sekali mendapatkan informasi-informasi dan juga berita tentang seperti apa dan seberapa buruknya kondisi dari rantai komunikasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kita seringkali mendapat banyak sekali regulasi yang sifatnya ambigu dan juga membingungkan bagi masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti polemik dari larangan untuk mudik namun adanya anjuran untuk pulang kampung. Bukankah hal itu adalah sesuatu yang membingungkan bagi kita? Dewan juri yang terhormat, sudah jelas sekali bahwa Indonesia memang tidak siap secara regulatif maupun secara aspek infrastruktur kesehatan untuk menghadapi new normal itu sendiri. Kita dapat melihat salah satu contohnya dari adanya keputusan Kemendagri nomor 440/830 yang kemudian direvisi hanya 3 hari setelah itu menjadi nomor 440/842. Kenapa demikian harus terjadi revisi jika hasilnya tidak signifikan, membahas tentang pencegahan dan juga upaya penanggulangan ketika COVID-19 ini sudah merebak di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, bukankah itu menimbulkan sebuah tanda tanya yang sangat besar? Maka tidak salah jika ekonomi kita sebenarnya sangat mengkhawatirkan regulasi itu karena regulasi merupakan senjata yang sangat sensitif. Regulasi seringkali berpihak pada satu pihak saja atau memprioritaskan satu pihak saja. Regulasi juga seringkali hanya berputar-putar perkara adanya keputusan atau kebijakan yang merugikan kepentingan publik dan juga kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Regulasi juga seringkali berbicara tentang timing atau hanya merupakan kebijakan pada rezim tertentu dan kemudian ketika ganti kepemimpinan atau ganti rezim maka terjadi pula pergantian pada kebijakannya. Bukankah hal itu adalah sesuatu yang membingungkan? Dewan juri yang terhormat, maka sudah sangat jelas bahwa kami menyatakan sikap bahwa kami tidak setuju bahwa Indonesia memang sudah siap dalam menghadapi new normal ini karena secara regulatif Indonesia masih perlu banyak mengkaji ulang tentang regulasinya. Dewan juri yang terhormat, Indonesia sudah tidak dapat lagi berdamai dengan adanya kemiskinan, kesenjangan sosial, dengan adanya kelaparan, dan lain sebagainya ketika Indonesia masih menjadikan new normal sebagai skenario kelinci percobaan. Dan Indonesia harus menyatakan sikap yang tegas bahwa pemerintah harus menetapkan sanksi yang jelas bagi masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial dan tanggung jawab bersama. Dewan juri yang terhormat,
untuk memaksakan new normal ini tetap terjadi, itu seolah-olah seperti melempar koin. Kita harus mengorbankan antara aspek kesehatan ataupun aspek perekonomian. Dewan Juri yang terhormat, akhir kata saya ingin mengatakan bahwa untuk memaksakan new normal ini tetap terjadi, itu seolah-olah sedang mempersiapkan Indonesia untuk berjumpa kembali dengan gelombang kedua dari COVID-19 itu sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang paling tertinggi pada suatu negara. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Nusron Taji selaku pembicara tim kontra dari Universitas Hasanuddin. Saat ini kita berada dalam sebuah fase di mana kita harus saling bahu-membahu melawan pandemi yang telah menjerat Ibu Pertiwi dan membumi hanguskannya dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Hal yang paling mendasari mengapa kami berbeda, karena yang melatar belakangi hal tersebut melihat dan merasakan kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Karena terjadi inflasi pada Mei 2020 yang menunjukkan data 0,07%, yang artinya ini merupakan kasus terburuk perekonomian kita pada masa pandemi yang terjadi. Melihat banyaknya pemutusan hubungan kerja pada lini-lini pekerjaan yang mengakibatkan tingkat persentase pengangguran meningkat dan terjadi kemiskinan di beberapa daerah-daerah. Selain itu, ini akan menimbulkan potensi masalah yang lain, yaitu adanya kriminalitas, sehingga pada akhirnya bermuara pada konflik sosial. Bukankah ini merupakan masalah-masalah baru yang muncul selain masalah utama kita, pandemi, dan kita tidak akan membiarkan masalah-masalah lain lebih banyak lagi. Oleh karena itu, pemerintah menyatakan diri dengan siap untuk melaksanakan regulasi yang baru, yaitu transisi kepada new normal. Dewan Juri yang terhormat, new normal di sini dimaksudkan adalah kembalinya tatanan hidup masyarakat ke aktivitas seperti sedia kala dan tetap melaksanakan protokol-protokol yang berlaku. Sikap pemerintah yang serius telah tertuang di beberapa regulasi yang telah dijalankan. Seperti kemarin kita telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Kemudian dilanjut oleh regulasi berikutnya, yaitu adanya rapid test massal di beberapa daerah dan juga tempat umum yang dirawat secara berkala. Kemudian juga adanya penyemprotan disinfektan kepada pemukiman padat penduduk, dan juga tidak hanya itu, pemerintah telah melakukan edukasi kepada masyarakatnya melalui media online maupun media offline. Dan yang paling terakhir adalah fasilitas bagi masyarakat yang terpapar virus ini. Dan melihat indikator-indikator atau poin-poin yang telah terjabarkan di atas, ini merupakan konsistensi kepada pemerintah yang telah serius untuk menghadapi pandemi ini. Dan terakhir, pemerintah telah menekan peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, dari regulasi-regulasi tersebut, kami tekankan sekali lagi bahwa pemerintah dengan serius menyikapi masalah pandemi yang terjadi saat ini. Kemudian, yang perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, skenario PSBB kemarin merupakan cerminan kita pada masa new normal nanti. Seperti tetap adanya social distancing maupun physical distancing, yang artinya ini tidak jauh, kehidupan ini tidak jauh berbeda dengan PSBB yang telah kita lewati bersama. Oleh karena itu, kami merasa bahwa kami sangat siap untuk memasuki era new normal. Kemudian data yang diperkuat oleh Menko Bidang Perekonomian yang menyatakan ada 7 provinsi dengan rincian 87 kabupaten dan kota yang tersebar dari daratan maupun kepulauan yang menyatakan diri untuk siap mengikuti era new normal. Bukankah ini duplikasi yang sangat baik bagi daerah-daerah yang belum siap dan menjadi daerah-daerah yang siap untuk serentak memasuki era new normal? Kemudian lebih dari itu, ada dari kementerian dan lembaga yang telah mengkaji beberapa standar operasional prosedur atau SOP, karena dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO ada 4 indikator di mana daerah itu siap untuk melaksanakan new normal. Salah satunya dengan memiliki SOP, dan kementerian dan lembaga telah membuktikan, seperti di sektor ekonomi ada bidang perbankan dan didukung oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Industri, dan Kementerian Pariwisata. Dengan adanya data-data yang telah tersajikan dan terpaparkan sebelumnya, ini sangat membuktikan secara kuat bahwa sebenarnya masyarakat telah siap untuk menjalankan skenario transisi new normal. Oleh karena itu, ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk masyarakat beradaptasi dengan adanya tatanan kehidupan yang baru demi kemaslahatan masyarakat bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan wabah yang telah menyerang dunia saat ini, di mana kita tahu bersama bahwa kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Ahmad Rindali Jaharudin sebagai pembicara penyimpul Universitas Hasanuddin. Konsep new normal merupakan sebuah kebijakan untuk menangani COVID-19 dan telah didasari oleh beberapa kebijakan sebelumnya, seperti social distancing, physical distancing, dan dengan new normal saat ini. Konkret pemerintah dalam menangani COVID-19 terbukti dari adanya beberapa kebijakan sebelumnya dan disetujui dari pelaku-pelaku yang terlibat. Segala bentuk kebijakan yang telah dibuat ini telah dipertimbangkan dari segi ekonomi, kesehatan, dan sosial, yang dimana lapisan ini harus melaksanakan transisi untuk menghadapi COVID-19. Segala bentuk yang terjadi saat ini di lapangan seolah terjadi sebaliknya. Sebagai contoh, beberapa masyarakat yang kurang tertib dengan protokol kesehatan yang telah diterapkan, seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Dan begitu pula dengan pelaku usaha yang tidak menggunakan alat perlindungan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dari segi kesehatan, pemerintah juga telah mengklaim bahwa alat perlindungan diri untuk tenaga medis telah lengkap, tetapi bukti yang terlihat yaitu sering kita temui bahwa banyak dari mereka tenaga medis yang tidak terlindungi dan menjadi korban, dan banyaknya juga korban COVID-19 yang meningkat dari hari ke hari. Kebijakan pemerintah seolah menguntungkan beberapa aspek juga, seperti contoh adanya keringanan seperti pajak, listrik, dan lain-lain, tetapi lebih menguntungkan dari aspek pelaku usaha menengah, di mana ini tidak mengambil lapisan ekonomi ke bawah, yang menyebabkan kebijakan ini tidak mengambil semua lapisan yang ada. Menutup perdebatan dari lomba debat perayaan ulang tahun Lembaga Debat Konstitusi Universitas Hasanuddin, kami mengambil kutipan dari filsuf ternama, yaitu di mana ada persatuan, di situ ada kemenangan. Mari cegah COVID-19 dengan mendapat dukungan dari segala lapisan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ku